Perkenalkan, nama saya Krismasi dengan NIM 220211060354. Selamat sore waktu video ini direkam. Jadi di sini saya akan membuat tugas 2 pada praktikum jaringan komunikasi data. Jadi di sini ada 2 part, yaitu yang pertama identify and work with PC and ICS. Baru yang kedua identify and use the system tree network icon. Baiklah, kita akan langsung ke part yang pertama, yaitu dimana step yang pertama itu use the network and sharing center. Kita akan navigate to control panel. Lalu kita akan klik yaitu view network status and test. View network status and test. Lalu selanjutnya klik change adapter settings. In the network connection window, the result provided and analysis available in this PC. Look for your Wi-Fi adapter. Jadi di sini saya ada Wi-Fi, lalu ada Ethernet 2, local area network atau LAN atau LAC. Lalu di sini ada beberapa VPN yang telah saya pernah gunakan. Lalu kita akan pergi ke step kedua, yaitu dimana work with your wireless NIC. Locate the wireless network connection. If it disabled, right click and select enable. Karena sudah enable, jadi kita lewati. Lalu yang kedua, if wireless network connection is not currently connect, right click, connect and disconnect to connect to an SSID that you are authorized connect to. Dan di sini saya sudah terkonek ke salah satu wireless, yaitu Cos Nathanael. Lalu right click wireless network connection and klik status. Nah, di sini akan menampilkan satu status dari wireless connection yang telah saya connect. Lalu the wireless connection status window display when you can view information about your wireless connection. Lalu di sini what is the SSID? Nah, di sini SSID-nya yaitu ini. Lalu pada speednya di sini pada saya yaitu 144 Mbps atau megabit per second. Lalu langkah E, click details to display network connection detail. Nah, di sini yaitu di sini ada MAC address-nya yaitu 8A1921DBB78. Lalu do you have multiple IPv4 DNS server list? Di sini saya memiliki satu IPv4 DNS server. Jadi kita akan melewati bagian kedua, yaitu wireless multiple DNS server list. Lalu di sini kita akan open command prompt and type ipconfig all. Notice that the information display here is the same information that was displayed in the network connection detail window. Oke, jadi kita akan membandingkan apakah dia memiliki informasi yang sama dengan yang sebelumnya. Oke, jadi di sini pada wireless LAN adapter kita lihat dengan description-nya itu sama, lalu MAC address-nya juga sama. Begitu juga dengan DHCP yaitu enable.
Lalu IP yang telah ada di sini juga sama seperti pada network connection details dan juga pada CMD yang telah kita panggil. Semua informasi sama. Jadi kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Close the comment details. This will be properties. In the wireless network properties window, click security tab. Oke, security tab. Nah, pada bagian ini kita bisa kita bisa melihat di mana security type-nya adalah ini, lalu encryption type-nya ini, dan juga network security key yang di hide, dan kita bisa show karakter untuk melihat apa kata sandi dari WiFi yang kita connect. Oke, selanjutnya kita close dulu. Close the wireless network properties Wi-Fi. Select the right Wi-Fi option. Connect and disconnect. A pop-up window should appear. The button connect install this new connection along with the SSID. That's our NRS wireless NIC. Oke. Jadi di sini kita telah menutupnya dan kita akan disable. Dan apa yang terjadi saat kita melakukan disable pada WiFi ini, maka akan logo internetnya akan hilang karena tidak terkoneksi lagi dengan internet melalui WiFi atau wireless connection. Jadi kita akan enable kembali. Nah, telah terkoneksi. Lalu kita akan mencoba untuk mengkoneksikan dengan SSID yang lain. Dan berhasil terkoneksi. Sebentar, dia sedang loading untuk internet connection-nya dan sudah. Lalu selanjutnya, if you have selected a secure SSID, you are prompt to enter security key of the SSID, type of security key, right click OK, hide character OK. Lalu kita akan lanjut ke step ketiga, work with your wire and NIC. On the network connection window, select right click Ethernet option to display the drop down list. If NIC is disabled, enable it and click the status option. Oke, jadi kita akan status. Nah, di sini not connected dan kita akan mencoba untuk menghubungkannya. Nah, di sini akan muncul yang namanya Ethernet 4, di mana kita telah mengkoneksinya lewat wire NIC. Lalu kita akan melihat statusnya di sini. Ya, di sini telah terkoneksi dengan connectivity-nya internet, dengan IPv4-nya ada, dan untuk versi 6-nya belum ada internet akses. Lalu kita akan klik detail. Lalu kita akan buka lagi command prompt.
dan kita akan membandingkan kembali. Tadi kita akan bandingkan dengan wireless, sekarang kita akan bandingkan dengan wire atau ini Ethernet adapter 4, dimana MAC addressnya itu DA68780B F27A, yaitu sama dengan DHCP nya enable. Lalu IPv4 addressnya yaitu 192.168.115.250 sama, dan IP yang lainnya juga sama. Dan ya, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan lanjut ke part kedua, yaitu identify and use the system tray network icon, dimana pada step pertama ini use the network icon. Click the system tray, click the network icon to view pop-up window and display SSID that are in range wireless NIC. Yaitu di sini. Lalu kita akan more setting, klik network and internet, lalu kita change adapter option under the change your network setting. Di sini lalu in network connection window right click Wi-Fi and select disable. Kalau pada bagian ini kita akan disable pada Wi-Fi nya. Sebenarnya dia sama juga seperti di sini. Nah, di sini juga pada network connection dia akan langsung terdisable Wi-Fi nya. Jadi click the network icon again with Wi-Fi disable. Wireless network are no longer in range and not viable in wireless connection. Ya, di sini sudah logo Wi-Fi nya sudah tidak ada, dan juga kita sudah tidak bisa untuk melihat SSID yang berada di area sekitar kita. Lalu pada step kedua, identify the network problem icon. In network connection window, disable Wi-Fi and internet adapter. Jadi kali ini kita akan mendisable keduanya, yaitu wireless dan wire. Kita telah mendisable keduanya, di mana Ethernet 4 yang tadi saya gunakan untuk mengakses internet telah di-disable. Lalu the system tray now display network disable icon which indicate the network connection has been disabled. Ya, saat kita akan melihat pada pemberitahuan di bawah sini, di mana no internet access dan no connection available, di mana koneksi Wi-Fi-nya untuk wireless sudah tidak ditampilkan, dan juga logo untuk koneksi melalui wire-nya juga telah dimatikan karena kita telah mendisable-nya. Begitu juga pada bagian control panel di network connection juga, Ethernet 4 yang tadi kita gunakan untuk mengakses internet juga telah terdisable. Bisa melalui network connection pada bagian control panel, bisa juga melalui bagian settings di network and internet, lalu advanced network settings. Lalu you can click the icon to turn the network internet setting. In network internet setting window, you can troubleshoot to use PC to resolve the network for you. If troubleshooting did not enable no NIC, then you should use manually. Oke. Jadi di sini karena saya telah mendisable keduanya, saya tidak bisa untuk melakukan mengakses internet melalui wireless maupun wire. Jadi saya harus mengenable-nya kembali untuk dapat mengakses internet. Telah ter-enable, dan di sini juga langsung terupdate, langsung ter-enable juga. Dan kita lihat pada bagian bawah sini telah ada logo, yaitu network 2 internet access, dimana kita menggunakan wireless internet, dan juga wire, dimana logo di sini menggunakan wire internet. Jadi karena step 1 dan step 2 telah selesai, kita akan pergi ke reflection question.
Why would you activate more than one NIC on a PC? Nah, jadi kenapa kita mau menggunakan lebih dari satu NIC pada PC kita? Mungkin ada beberapa alasan, tergantung kebutuhan dan spesifik tujuan kita, yang dimana di situ ada redundansi, dimana jika satu NIC kita mengalami masalah atau terkena troubleshoot, di situ kita bisa menggunakan NIC yang lainnya untuk mengakses internet. Jadi pekerjaan atau aktivitas kita tidak akan langsung terhambat oleh NIC yang bermasalah. Dan di situ juga ada segmentasi jaringan, yaitu kita bisa memisahkan lalu lintas jaringan kita untuk keperluan kita sendiri. Misalkan kita memiliki dua NIC yang berbeda, NIC yang lainnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan yang lain dan yang satunya lagi untuk kebutuhan yang lain. Dan ada beberapa poin lainnya yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan dan spesifikasi tugas kita apa. Jadi sekian dan terima kasih.